Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Auki Rizky Faturrahman dan satu teman saya. Premi Sejati. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan materi perkuliahan Skada tentang membuat proyek sederhana dengan Indosoft Wonderware Web Studio atau IWS. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah Sistem Kendali Terdistribusi. Pengantar: aplikasi Skada dengan software Indosoft Wonderware Web Studio Educational versi 8.0. Penggunaan Skada IWS 8 ini penggunaannya yaitu untuk membuat dan pengembangan aplikasi sederhana. Lalu di dalam software IWS 8.0 ini juga terdapat beberapa komponen seperti bar graph, slider, dan button toggle test. Di samping itu, IWS 8.0 juga mendukung proyek dengan multi-screen. Kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran Skada ini adalah mampu membuat sebuah proyek sederhana dalam IWS 8.0, mampu dalam menggunakan teks dalam IWS 8.0, mampu menggunakan komponen slider, buttons, bar graph di IWS 8.0, dan yang terakhir adalah mampu membuat dan menggunakan fitur multiscreen di IWS 8.0. Nah, untuk alat dan bahan dalam pembelajaran Skada ini adalah yang pertama personal komputer. Di sini saya menggunakan laptop dengan spek yang tertera di dalam gambar. Lalu yang kedua harus ada software Indosoft Wonderware Studio 8.0 versi edukasional yang berlisensi. Ini adalah logonya. Lalu yang ketiga lab sheet Skada. Teori singkat. Konsep tag. Tag sejatinya mirip dengan variabel. Guna tag pada Indosoft Web Studio, yang pertama, untuk menerima dan menyimpan data yang diperoleh dari hasil perhitungan dan fungsi, masukan pengguna, dan dari komunikasi perangkat luar, atau plain floor device. Yang kedua, fungsi dari tag. Tag dapat digunakan untuk menampilkan informasi di layer dan halaman web. Yang ketiga adalah untuk memanipulasi objek layer. Dan fungsi tag yang terakhir adalah untuk mengendalikan tugas saat runtime. Tag memiliki nilai dan berbagai pengaturan properties yang dapat diatur oleh penggunanya. Kategori tag terdiri dari 3, yaitu project tag, itu ditunjukkan oleh tanda panah biru. Lalu ada share database tag, dan yang terakhir adalah system tag. Berikut ini jenis tipe data tag. Di antaranya yang pertama adalah boolean. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 0. 1 dan 0 ini kita kenal juga dengan true or false. True bernilai 1 dan false bernilai 0. Yang kedua adalah tipe data integer. Tipe data yang berbentuk bilangan bulat atau numerik yang umumnya dengan rentang angka dari -707 hingga 707. Lalu yang ketiga, tipe data real atau float. Tipe data pada pemrograman yang berbentuk bilangan real atau pecahan. Lalu tipe data yang keempat adalah string atau alphanumeric data sampai 1024 karakter. Tipe data ini yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks. Lalu ada animasi bar graph. Berikut parameter yang digunakan dalam animasi bar graph antara lain tag atau expression, lalu minimum value, ada maximum value, foreground color, direction, dan orientation. Slider ini berfungsi untuk mengatur nilai dari suatu objek. Objek yang diatur oleh slider harus terintegrasi dengan slider. Lalu ada tag name. Tag name ini digunakan untuk inisialisasi nama slider. Tipe tag name juga berpengaruh pada hasil keluaran objek yang diatur oleh slider.
Text data link ini digunakan untuk menampilkan nilai data suatu objek yang dihubungkan dengan teks yang akan ditampilkan. Lalu perintah shutdown berfungsi untuk menutup program. Open screen berfungsi untuk menampilkan screen. Limit digunakan untuk menampilkan warna secara bergantian sesuai dengan change limit yang diatur. Contoh penggunaan limit ini yaitu aplikasi pada button toggle test. Nah, untuk langkah-langkah dalam pembuatan proyek sederhana di software IWS ini, yang pertama adalah membuka softwarenya terlebih dahulu, lalu membuat proyek baru. Yang kedua, membuat screen baru. Yang ketiga, mengganti warna latar belakang screen, lalu menampilkan slider, membuat slider 1 diilustrasikan naik turun. Yang keenam, menampilkan nilai slider 1 dalam bentuk teks. Yang ketujuh, menampilkan nilai slider 1 dalam bentuk gambar, lalu membuat tombol button exit. Langkah-langkah yang selanjutnya dalam membuat screen 2, yaitu membuat tombol button screen 2, lalu membuat screen 2 beralih ke screen 2 untuk membuat toggle test, lalu membuat button main screen, dan yang terakhir, jika semua programnya sudah selesai, run proyek dengan menekan tombol run atau F5. Nah, untuk visualisasi atau simulasinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan merealisasikan langkah-langkah pembuatan proyek sederhana pada software IWS. Langkah yang pertama itu kita buka terlebih dahulu software IWS-nya dengan tekan 2 kali. Lalu tekan OK saja. Selanjutnya kita membuat folder terlebih dahulu. Kita klik new. Kita buat di sini project 1 saja. Nah, lokasi ini untuk tempat penyimpanan file yang sudah kita buat nanti. Di sini saya di lokasinya itu local disk C. Tekan OK saja di sini. Selanjutnya yes. Di project wizard ini tekan OK aja. Nah, apabila folder sudah dibuat, maka kita tekan screen, klik kanan lalu insert. Pada description ini boleh diisi, boleh tidak. Di sini saya akan mengisinya. Lalu tekan OK. Nah, ini tampilan project yang akan kami buat. Nah, lalu kita akan mengganti background-nya, yaitu dengan klik kanan, klik pada bagian background color. Nah, pada color ini saya akan mengasih warna, yaitu warna oranye aja, lalu OK. Selanjutnya yaitu kita mencari slider, yaitu terdapat pada menu grafik dan pada bagian simbol ditekan, lalu pada sistem simbol tekan. Nah, kita cari bagian slider, tekan 2 kali. Di sini saya memilih slider 01. Tekan 2 kali pada slider 01, lalu kita drag aja. Nah, selanjutnya pada bagian slider tekan 2 kali. Nah, terdapat objek properties. Pada bagian property yaitu maksimal, minimal, dan tag name.
value-nya yaitu maksimalnya 100, minimalnya 0. Nah, tag name di sini saya akan mengasih nama yaitu tes01. Itu ngasih namanya bebas saja. Lalu close. Lalu bagian question yes aja. Nah, pada bagian new tag ini namanya sesuai tadi yang sudah dikasih nama pada bagian tag name itu. Lalu pada array-nya 0 dan tipenya integer. Lalu tekan OK. Selanjutnya kita ngasih teks, yaitu dengan tekan menu graphics, lalu ke teks, kita ketik pagar 3 kali. Selanjutnya, pada bagian pagar 3 kali ini, klik 2 kali. Nah, pada bagian captionnya boleh dikosongkan saja. Nah, selanjutnya, klik text data link. Pada tag atau expressionnya boleh dikosongkan saja. Nah, terdapat di sebelah tag atau expression ini tanda titik 3. Klik saja. Nah, di sini tadi cari sesuai nama yang sudah kita tentukan. Tadi saya menentukan namanya itu tes01. Nah, klik aja pada bagian tes01 ini, lalu tekan OK. Lalu close. Selanjutnya, kita masuk ke menu grafis, lalu ke menu rectangle. Tekan saja dan di sini kita rapikan sesuai slider tersebut. Nah, pada bagian rectangle ini selanjutnya klik 2 kali. Pada bagian objek properties ini terdapat border dan background. Di sini teman-teman bebas memilih background ini tanpa background atau memakai background. Di sini saya warna sesuaikan aja, yaitu bebas. Ini saya mengasih warna biru aja. Lalu close. Selanjutnya klik pada menu grafik lagi. Lalu ke menu bar graph. Klik ini dan klik pada rectangle tersebut. Nah, ini sudah sesuai bar graph ini. Lalu teks atau expression-nya boleh dikosongkan. Minimum value-nya itu minimal 0, maksimum value-nya itu maksimal 100. Pada bagian teks atau expression terdapat di sebelah tanda titik 3, bisa diklik aja. Nah, di bagian object finder ini terdapat selection. Kita ketikkan sesuai nama yang sudah kita tentukan. Tadi saya di sini mengasih nama yaitu tes01. Nah, selanjutnya tekan OK dan tekan close. Selanjutnya kita pergi ke menu button. Button ini kita akan membuat menu exit terlebih dahulu. Bisa disesuaikan saja perapihannya. Lalu tekan 2 kali pada bagian button tersebut. Nah, pada bagian objek properties ini terdapat caption. Di sini kita bisa merubah namanya yaitu dengan kalimat exit. Nah, selanjutnya terdapat beberapa option. Sebelah kanan bagian pojok pada bagian bawah ini terdapat command. Klik aja command tersebut. Lalu di objek properties ini terdapat tipenya. Kita pilih tipenya tersebut yaitu built-in language. Nah, terdapat 3 option yaitu ada on down, on while, dan on up. Pada tag ini kita kosongkan dan pada bagian expression ini kita ketikkan shutdown dalam kurung. Lalu close saja.
Selanjutnya kita membuat menu screen 2. Kita pergi ke bagian grafik, lalu kita tekan button dan kita drag. Kita sesuaikan saja kerapihannya. Pada bagian button yang ingin dibuat ini, kita tekan 2 kali. Nah, di sini kita merubah captionnya itu dengan screen 2. Screen 02. Lalu terdapat beberapa option, yaitu kita pergi ke bagian common. Nah, pada bagian object properties ini terdapat tipenya. Kita di sini memilih tipenya built-in language. Kita kosongkan terlebih dahulu. Close saja di sini. Selanjutnya kita save screen tersebut. Save. Kita kasih nama main. Lalu save. Nah, selanjutnya kita membuat sheet baru, yaitu pergi ke menu screen, lalu insert. Di sini kita bisa dikosongkan saja. Di bagian screen attribute-nya bisa dikosongkan saja. Di description-nya dikosongkan saja, lalu tekan OK. Nah, ini di sheet kedua, yaitu kita membuat bagian screen-nya. Kita ganti latar belakangnya seperti yang sebelumnya. Background color seperti biasa. Kita ganti backgroundnya dengan warna oranye. Lalu OK. Selanjutnya kita membuat lingkaran, yaitu dengan pergi ke menu grafik, lalu pada bagian shape ini terdapat menu ellipse. Kita tekan, kita drag, kita buat lingkaran. Nah, lalu tekan 2 kali pada bagian lingkaran. Pada bagian object properties terdapat beberapa option, ada border dan background. Itu bisa disesuaikan sama teman-teman sekalian. Di sini saya warna masih tetap. Kita close saja. Lalu kita ke menu graphics dan ke menu color. Klik. Nah, pada bagian object properties ini kita di bagian limit express ini di sebelah kanan ini terdapat titik 3. Kita klik saja. Kita sesuaikan nama yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Lalu tekan OK. Lalu bisa di close saja pada bagian object properties-nya. Selanjutnya kita membuat menu button untuk toggle test-nya. Kita pergi ke grafis, lalu button. Kita drag ke sini. Sesuaikan saja kerapihannya. Klik 2 kali pada bagian button tersebut. Lalu pada bagian object properties terdapat caption. Kita ubah caption tersebut dengan kalimat toggle test. Tes 02. Lalu pada bagian object properties ini seperti biasa, seperti sebelumnya, yaitu kita tekan bagian common, menu common. Nah, lalu di bagian object properties ini, di button toggle test ini, kita memilih tipe built-in language. Dan pada menu unknown-nya
pada menu tag-nya juga kita isi yaitu tes 01 dan pada menu expression-nya yaitu tes 01. Bisa di close saja. Selanjutnya pada bagian button ini kita copy dan kita membuat button baru yaitu untuk menu main screen. Kita tekan 2 kali. Lalu ininya dikosongkan saja pada bagian object properties. Untuk tipenya yaitu kita di sini open screen. Nah, open screen ini kita memasukkan file dari menu sebelumnya, menu yang ini, main screen ini. Pada bagian open screen di menu main screen ini kita masukkan open screen, lalu file main ini kita open. Lalu untuk merubah namanya itu kembali ke back to button. Kita ganti captionnya itu dengan main screen. Lalu common. Ini sudah dan bisa di close saja. Selanjutnya apabila sudah dikonfigurasi baru kita save pada bagian screen ini. Screen 3. Oke. Kita cek terlebih dahulu sebelum proyek sederhana ini dijalankan. Nah, kita kembali ke bagian file main ini dan tekan pada button screen 02 ini. Pada bagian button screen 02 ini, tipenya ini kita pilih open screen. Lalu sebaliknya pada bagian screen 02 ini, di bagian open screen ini kita memasukkan file pada menu main screen yang tadi sudah saya buat. Nah, ini screen 3 ini. Open. Lalu close. Pembuatan menu sudah selesai. Selanjutnya saya akan mensimulasikannya dengan tekan run atau bisa F5. Nah, apabila toggle test 02 ini ditekan, maka akan berubah warna menjadi hijau, dan apabila tombol toggle test 02 ditekan kembali, maka akan berubah menjadi warna merah. Selanjutnya apabila menu main screen ini ditekan, maka akan kembali ke slider. Nah, ini. Dan pada slider ini kita bisa mengatur besarnya nilai sesuai keinginan kita. Misalnya kita di sini memberi nilai 50%, maka pada bagian rectangle ini akan sama seperti slider ini. Nah, ini pada bagian slider 100% dan rectangle-nya tersebut 100. Di sini bisa diatur-atur sesuai keinginan. Selanjutnya pada bagian screen 02 ini, apabila kita tekan, maka kita akan masuk pada bagian toggle test dan main screen. Kita tekan. Nah, kita tekan toggle test bagian toggle test 02 warna hijau dan tekan kembali warna merah. Kita misalnya ingin kembali ke menu slider, kita bisa tekan main screen.
Nah, apabila semua menu sudah kita coba dan berhasil, kita ingin keluar, bisa kita tekan exit. Mungkin itu saja video pembelajaran sekada dari kami berdua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.